terus dari situ pun kayak pendapatan dari 5 juta sampai 7 juta. Berarti yang kalangan yang di bawah itu nggak bisa beli bakso dan beli. Itu enggak. Ini gini loh. Maksudnya responden di sini ini kan ketika Mbak mau wawancara atau pakai kuesioner itu kan ada demografik. Maksudnya kita pengen tahu siapa sih responden kita. Ini nggak masalah. Jadi kebetulan aja yang Mbak Ellen wawancara itu dari 3 orang itu pendapatannya antara oh ya. Kalau bukan berarti orang yang pendapatan di bawah itu nggak bisa beli bakso dan enggak. Tapi ini karena ini responden yang diwawancara oleh Mbak Haryanti. Harus jelas Mbak berapa wanita, berapa laki-laki, terus usianya berapa, atau semua antara 25 sampai 35 tahun. Kayak gitu. Jadi kan karena ini cuma 3 orang, jadi kan masih gampang. Tapi kalau misalnya pakai yang kuesioner yang kuantitatif itu kan banyak, itu harus spesifik berapa orang yang usia sekian, berapa yang sekian. Maksudnya tiap orang itu dikasih satu orang bukan umur sekian gitu apa gitu. Ya kalau kualitatif sih biasanya di range sini nggak apa-apa. Cuman nanti kalau karena ini kan cuma 3 orang sedikit, tapi kalau jumlahnya banyak, biasanya nanti ada tabel frekuensi. Maksudnya yang laki-laki berapa orang, wanita berapa orang, terus yang usianya di bawah berapa tahun sampai misalnya bikin tabel gitu ya Bu. Kayak punya saya itu nanti bisa kita itu ya. Jadi terus Mbak, saya mau tanya, AIDA-nya ini dipakai di mana? AIDA kok nggak ada di hasil? Cocok atau enggaknya gitu. Kan landasan teori itu kan dipakai untuk menganalisis fenomena yang Mbak sama Mas mau teliti. Nah, kalau Mbak milih AIDA, berarti kan karena itu tadi. AIDA itu sebenarnya dia itu lebih ke penelitian nama advertising. Jadi maksudnya ketika ada advertising itu sampai tahap mana orang itu bisa paham. Makanya kan AIDA tadi kan attention, interest, desire sama action kan. Maksudnya dengan AIDA itu bukan dari Cecep Jatnika, itu dari sudah lumayan lama. Saya lupa tapi siapa. Itu dari Barat kok. Berarti mungkin si Cecep itu mengadopsi. Iya, si Cecep itu mengadopsi AIDA, tapi kalau teori AIDA sendiri bukan dari Cecep. Nanti googling. Iya, nanti bisa. Jadi kan ini tuh lebih ke apa namanya? Mendalilkan bahwa pengambilan keputusan pembelian adalah suatu proses yang dilalui oleh konsumen atau pembeli. Ini dasarnya awalnya pertama kali ada AIDA itu untuk advertising, tapi bisa diaplikasikan di pembelian. Jadi ketika tahap mana sih dari 4 ini sebenarnya menaruh perhatian itu maksudnya mereka tahu ada bakso. Di tahap itu hanya nggak sih orang yang beli, maksudnya dengan hanya sekedar menaruh perhatian itu apakah mereka mau beli atau enggak. Maksudnya dari ketertarikan juga, terus dari tahap desire rasa untuk ingin beli sama tahap memutuskan untuk membeli. Itu kan pasti yang jelas di tahap ini kan mereka sudah keinginan untuk membeli sudah pasti kan, karena dia sudah langsung take action. Tapi ketika tahap-tahap yang lain kan belum tentu membeli. Nah, kalau Mbak Feli ini nanti ketika hasil harus kembali ke dia. Jadi cara ini gimana? Jadi caranya ya berarti pertanyaannya Mbak nanti harusnya kayak gini, misalnya kan Mbak pakai AIDA. Kira-kira misalnya Mbak atau Mas tahu nggak sih persoalan? Iya pernah dengar, misalnya gitu. Kalau pernah dengar kan berarti kira-kira masuk tahap mana dia? Tahap perhatian. Baru perhatian kan, paling nggak tahu ya dari mana, misalnya kan kayak gitu. Kira-kira pengen nggak sih beli bakso-baksoan atau enggak? Kan cara pertanyaannya beda. Nah dengan gitu nanti Mbak tahu, bisa dapet cocok kira-kira dari 3 orang itu mereka masuk tahap mana yang pada akhirnya yang pada akhirnya mereka memiliki keputusan untuk membeli bakso-baksoan. Atau misalnya tahap aku tahu bakso-baksoan kan yang biasanya ada di iklan, banyak orang pakai gini. Tapi sih so far misalnya aku nggak tertarik karena aku sudah suka sama yang lain. Nah itu kan bisa diteliti kenapa kok pilih kayak gitu gini. Nah kayak gitu. Jadi kalau Mbak bikin karil, misalnya pilih satu teori, ini harus dipatokan. Jadi dari sini nanti bisa bikin pertanyaan. Terus nanti hasilnya juga ketemunya kembali ke sini. Bener nggak sih, sesuai nggak sih sama teori ini?
hasil penelitiannya Mbak. Nah, kan kalau Mbak Haryanti tadi kan pilih ini, tapi di pembahasannya nggak ada sama sekali. Nggak ada. Dari teori. Iya. Nah kalau Mbak bahasnya seperti ini, mending kalau menurut saya kan faktor-faktor itu bisa mungkin bahasnya tentang dari teori ya, bukan di teori gitu, atau yang nyambung sama faktor-faktornya itu. Iya, atau misalnya dari buku ini kan ada tentang gaya hidup. Misalnya nggak usah teori deh, misalnya kan bisa pakai teori, bisa pakai model, atau bisa pakai satu ide kan juga nggak apa-apa. Misalnya dari buku ini tentang gaya hidup, faktornya apa? Jadi kan ada faktor apa, budaya, waktu, nah ini kan juga bisa dijelaskan. Ini juga bisa jadi landasannya Mbak. Paham ya? Paham. Yang lain paham atau yang kan enggak? Rawang. Masih ngambang. Terus di TTM kemarin kan Ibu juga udah jelasin landasan teori. Iya. Jadi kalian Dari videonya. Iya sih, tapi kalau menurut saya gitu kan, di sini kan dari pertanyaannya, maksudnya tuh Mbak tanya gimana loh? pertanyaannya kan ya kayak kemarin aja sih, cuma Mbak tanya lagi apa enggak? Apa tetap yang bagian kemarin? tapi ya maksudnya yang pertanyaannya sama yang mana nggak cuma melalui ini, maksudnya melalui apa ya, melalui telepon bukan ya, cuma kurang lebihnya kayak gitu. Nah ya kalau memang Mbak seperti itu, berarti jangan pakai aja. Lainnya yang sesuai sama hasilnya Mbak. Ini yang paling enggak mirip-mirip lah. Terus Tapi sebenarnya harusnya kan nyari landasan teori baru dijadiin patokan. iya, harusnya kayak gitu. Cuman kan karena Mbak Elin kan kemarin istilahnya sudah jalan kok yang pertama kemarin. Jadi kita berarti membuktikan itu kita bikin landasan dulu, maksudnya Iya. teorinya aja yang kuat, dikuatin mana ini Apa teorinya. kan misalnya ataupun misalnya Mbak lihat suatu fenomena. Oh, kok sekarang misalnya orang-orang pada ketol lagi suka apa? Kenapa sih kok mereka kayak gitu? Mbak kan sudah tahu ada fenomena seperti itu, cuma kan Mbak belum melakukan penelitian. Nah, untuk mendukung pemikirannya Mbak harus kembali ke literatur, harus cari kenapa sih kira-kira apa yang sesuai. Nah itu baru kalau sudah nemu yang sesuai bisa dijadikan landasan, terus Mbak bisa melakukan penelitian. Terus ada juga lagi penelitian yang namanya grounded theory. Grounded theory itu ketika kita meneliti, itu sama sekali kita nggak ada background teori. Jadi anggapannya kita nggak tahu apa-apa. Istilahnya benar-benar kita How to spell pun penelitian. grounded theory. Jadi kita langsung terjun, langsung Iya. Jadi belum ada landasan satu pun aku gimana gitu. Grounded theory ini bukan nama teori, tapi dia ini caranya, cara penelitiannya. Ini termasuk kualitatif sebenarnya. Ini bukan nama teori ya. Iya. Ini tapi cara kita melakukan metode, salah satu metode penelitiannya grounded theory namanya. Jadi ketika kita melakukan ini, kita ini sama sekali kita tahu ada suatu fenomena baru, tapi kita nggak berangkat dari teori. Jadi kita benar-benar langsung penelitian tanpa ada basic teori apa-apa. Jadi memang nggak boleh. Ketika kita melakukan grounded theory, kita nggak boleh ada pemikiran apa-apa. Maksudnya yaudah cari tahu. Iya, kita benar-benar mau cari tahu tentang satu fenomena ini. Nanti pada ketika kita gali kayak misalnya wawancara atau observasi dan segala macam tentang kualitatif pokoknya kan. Begitu kita tahu dari situ, kita baru bisa menyimpulkan satu. Makanya grounded theory ini maksudnya dari penelitian itu kita bisa bikin misalnya mencetuskan suatu kesimpulan. Iya, pakai teori apa kayak gitu. Atau bahkan mungkin kita bisa membuat teori baru itu bisa. Ayo bikin. Penelitian di sebuah pedalaman. Nah ya itu biasanya Kayak gitu di Papua bisa. itu ya. Kayak gitu. Ya masuk mana sering gitu tuh. Jadi kayak gitu. Itu bisa. Tapi kalau misalnya penelitian, tapi biasanya ini yang benar-benar memang sudah ahli meneliti, maksudnya memang macam dosen yang sudah ahli-ahli memang sering penelitian itu biasanya mereka pakai gini dan Akhirnya lebih mereka dapat lebih diakui juga sama scholar yang lain, sama akademisi lain juga lebih diakui. Jadi yang lebih menurut saya dari kita tuh bisa mengadakan teori grounded teori sama yang misalnya kita punya teori sendiri, mana yang lebih banyak digunakan, apa grounded apa yang ada teorinya dulu. Mayoritas yang ada teorinya dulu Mbak. Soalnya kalau grounded teori itu ya kayak udah yang canggih yang tadi, sudah ahlinya, maksudnya memang istilahnya sudah baru gurunya lah. jadi udah dipercaya Dan bisa